yang ngekos terus mahasiswa terus sambil kerja tuh, itu gue cigi jempol sih. Lo nggak bisa, apa ya istilahnya, tergantung orang lain gitu, terlepas dari bandel-bandelnya ya gitu anak kosan. Ya itulah, balik lagi ke masing-masing ya kalau bandel-bandelnya. Tapi halo, selamat datang kembali di podcast Rak Suara ini, dimana ada sesi ongkos atau obrolan kos, dimana obrolan ini hadir ketika terpikirkan di kosan. Udah beberapa episode tapi gak pernah bahas tentang kosan gitu. Pas tadi pulang kuliah, jadi terpikir bahwa hidup di kosan sendiri, apa-apa sendiri, itu kayaknya seru deh buat diabadikan gitu. Mungkin di awal terpikirkan buat podcast ini pulang kampus tadi, bahwa aku sedikit lapar gitu, lapar ya, bukan sedikit lagi lapar. Dan di sana bukan malah terpikirkan untuk menanak nasi, tapi langsung terpikirkan kenangan masa dulu, bahwa kalau kita pulang ke rumah, baik sekolah ataupun balik bermain, itu kita makan tinggal makan gitu. Cuman tadi pas pulang kuliah, mana di jalan juga hampir kurang lebih sejam, datang ke kosan ya lapar gitu dan nggak bisa langsung makan. Di sana ya menanak nasi dulu, eh, menggoreng temen nasi. Mungkin gue percaya sih orang-orang yang dulu pernah ngekos, terlepas dari bandelnya dia, itu pasti ada kemandirian tersendiri gitu. Karena ya terasa gitu. Meskipun ya gue berangkatnya bukan dari orang yang bener-bener dimanja oleh orang tua gitu. Tapi ya emang di awal juga sedikit terbiasa gitu dengan kesendirian atau kemandirian gitu. Jadi nggak terlalu kaget. Makanya beberapa episode ini, ongkos terutama yang ada di kosan, nggak terpikirkan untuk membahas kondisi di kosan gitu. Karena ya pelan-pelan ya terbiasa gitu, nggak ada culture shock gitu ketika di kosan sendiri, ngekos sendiri. Apalagi mungkin yang kerja ya kayak berangkat pagi, sore itu udah lelah, dan menanak nasi itu pun ya kayaknya males gitu. Makanya mungkin kebanyakan pekerja yang ngekos sendiri itu ya pasti beli makanan gitu kebanyakannya. Kalau mahasiswa ya apalagi buat kalian-kalian yang mahasiswa ditanggung sendiri, ya pasti berusaha hemat lah mungkin ya. Karena ya itulah intinya, kalian mungkin juga paham harus hemat seorang anak kosan gimana. Ya mau gak mau nggak beli makanan gitu ya, otomatis beli barang mentah, berasnya, eh, istilahnya ya kalau telur mentahnya kita yang goreng. Baru ngerasain bahwa oh iya, mungkin karena baru ngekos sendiri itu ya baru berjalan hampir 3 bulan sih. Sisanya dulu ngekos bertiga, langsung udah bertiga berdua, lalu baru sekarang gitu ngekos sendirian, dan bener-bener terasa survive-nya hidup ya terasa banget. Apa ya, mungkin tapi buat manusia-manusia yang belum ngerasain ngekos itu ya, menurut saya sih mending experience ngekos sih, apalagi yang mahasiswa gitu, yang PP ataupun yang bahkan nebeng dengan temen gitu dari rumah masing-masing. Menurut gue
harus ngerasain ngekos sih, apalagi di kota Bandung, apalagi di kota Yogyakarta yang kita kenal, dua kota ini terkenal ada magisnya aja gitu. Apalagi Jogja ya, saya aja yang pertama ke Jogja itu pun karena ada program kampus itu, serasa pengen banget lagi ke sana gitu, entah kenapa gitu, kedua kota ini ada magis-magisnya gitu. Kalau Bandung ya karena aku di Bandung mungkin ya masih sampai sekarang masih ada, nggak ada bosan-bosannya gitu buat keliling Bandung gitu. Yang pertama mungkin karena ya belum ke kelilingi semua. Yang kedua juga ya gitu sih, ada magis-magisnya sendiri. Makanya buat kalian yang kuliah, apalagi ya bukan terutama apalagi di Bandung Jogja, nyoba kos sendiri deh. Terlepas dari bandel-bandelnya ya gitu anak kosan. Ya itulah, balik lagi ke masing-masingnya kalau bandel-bandelnya, tapi lu ngerasain experience hidup yang lu gak bisa, apa ya istilahnya, tergantung orang lain gitu. Kalau ngekos berdua misalkan ya bisa aja gitu, kayak lo ke warung males ya mungkin bisa giliran gitu, bisa nitip ke temen. Udah lagi kalau sendiri ya, apalagi yang terasa experience pribadi tuh kalau malam hari ya. Kalian tahu gak sih lagu lagu Ipang Ipang itu, Ipan Skater gitu kalau gak, Iksan Skater. Nah, Iksan Skater tuh yang apa sih judulnya, pokoknya mah yang ketika malam lapar gitu, dingin dan tertahan, ya itu experience yang kau sendiri itu pasti udah ngalamin dah. Semangat ya buat kalian yang berjuang, apalagi apalagi ya yang ngekos terus mahasiswa terus sambil kerja tuh, itu gue cigi jempol sih. Pernah ngalamin sebulan 2 bulan kerja sambil kuliah, itu pun kuliahnya karena lagi nggak sibuk-sibuk gitu, jadi milih sedikit kerja. Ini mah yang dari awal kerja terus kuliah ya, menurut gue sih experience terbesar hidup tuh itu harus dialami sih. Ya meskipun kuliahnya bisa dibilang Sabtu Minggu, cuman 2 hari gitu, kelas reguler, bukan kelas karyawan kan nyebutnya. Cuman ya tetap, meskipun kuliah Sabtu Minggu tetap tuh tugas tuh ya nggak cuma Sabtu Minggu gitu. Kita kerjain dari Senin sampai Minggu bahkan gitu. Di kosan tuh ya kita nggak bisa, malas tuh ya langsung kerasa sendiri gitu efeknya. Lo bangun pagi, iya sarapan lo bakal lebih dari pagi gitu karena ya kita yang masak. Lo males ngerjain tugas ya, iya tetap nggak ada penyemangat gitu buat sendiri. Pada intinya ya experience yang pernah ngalamin ngekosan tuh seru sih kayaknya. Belum cerita horornya, belum cerita lucu-lucunya. Ya itulah. Makanya mungkin yang mendengarkan maba ataupun yang baru mau kuliah, sebisa mungkin ya experience kosan tuh harus dicoba dah. Sebulan juga kayaknya bisa gitu. Tapi gak tahu ya, ada beberapa teman yang dia di kosan tuh ya ngelarang gitu, bahkan perjalanan ke kosan nih, perjalanan ke kampus tuh ya hampir lebih dari 1 jam gitu, tapi orang tuanya gak mengizinin buat kos. Ya itu balik lagi sih, cuman gimana ya, seru aja gitu kosan lah intinya. Ya meskipun sendiri dan sendiri banget, papa sendiri, bener-bener ngandelin kalau bangun alarm tuh ya bener gitu. Kalau alarm gak bangunin ya udah gitu, udah tamat. Gue udah kalau di rumah ya mungkin kita bisa request ke orang tua kita, mah bangunin jam segini, bangunin jam segitu. Mungkin kalian di sini ada yang ngekos gak sih, entah latar belakangnya kerja ataupun mahasiswa. Gue pengen banget denger cerita kalian sih.
Kalau mau apalagi panjang ya nanti bisa dibawain sih. Ini pun saya sambil podcast tuh sambil nunggu nanak nasi selesai gitu, dan sudah selesai kayaknya, tapi harus nunggu beberapa menit lagi sih karena baru-baru selesai banget. Ya kalian mungkin anak kosan pasti paham lah, apalagi yang gak punya basic gitu, gak punya basic kayak masak, terus kayak belanja gimana, itu pasti experience-nya lebih seru gitu kalau orangnya emang suka experience, nyoba-nyoba. Gue syukurnya dulu basicnya basic banget sih. Dulu ada jadwal masak di pesantren dulu gitu, jadi nanak nasi mah ya udah biasa gitu, jadi nggak kebanyakan air, kekurangan air gitu, dan tahu kondisi kondisi berasnya, tahu gitu kalau beras gini ya airnya segini, kalau beras segitu ya airnya segini gitu. Itu minimal tuh aku udah tahu itu sih. Tapi yang lucunya ya ada temen juga yang bahkan dua orang baru ngekos, tapi anak nasi ya belum bisa tutor YouTube, dan kalau berhasil itu bahagianya luar biasa sih, meskipun hal-hal kecil ya, karena itu langsung kita nikmati langsung gitu. Kalaupun gagal ya tetap kita harus nikmati, karena kalau dibuang ya sayang juga gitu, karena ya itu pengeluaran kita gitu, yang mungkin sudah dijadwal beberapa bulan, enak ya udah dimakan. Tapi ya ngekos tuh ya balik lagi ya, terlepas dari hal negatif, karena apa ya, stigma orang-orang tuh kalau kalau ke kosan tuh apalagi cowok cewek ya kurang baik gitu, padahal ya kalau orang-orangnya juga sih, kalau orangnya bisa menjaga ya bisa dipercaya ya. Sejauh ini aku aman gitu, entah pergaulan aku yang terlalu baik tapi enggak juga sih, kayaknya sedang di pergaulan, entah entah karena mungkin balik lagi ya, basic aku juga dulu pernah pesantren ya, meskipun ibadah jarang cuman ya karena yang sedikit agama ya, nabi kita nabi kita ya, buat kalian yang muslim tuh turun ke bumi itu ya bukan menyuruh kita untuk pintar atau memperbaiki kepintaran kita, tapi kan akhlak gitu. Jadi kemanapun kalian, dimanapun ataupun ngekos dimanapun ya, selama akhlak kalian baik, perilaku kalian baik ya, menurut gue itu jadi modal utama sih yang gue rasain. Karena apalagi yang kosan ngejajar gitu, yang pantaunya sama, jendelanya sama tuh, kadang kalau nggak kita berbaur kayak susah gitu. Kadang kalau kita attitude-nya kurang baik juga, gue yakin sih sebulan 2 bulan gak bakal betah gitu. Nah yang ini yang ngerasain, yang gue pernah lihat juga, yang gak ngerasain juga sih, gue pernah lihat aja, kadang gak betah di kosan tuh ya gara-gara tetangganya gitu. Pas dilihat-lihat ternyata ya sikap awalnya dia gitu, ya hal-hal kecil seperti misalkan kalau kita ngelewat ke depan kosannya, kita nggak permisi, nggak apapun ya, kalau orangnya sensitif ya pasti jadi masalah gitu. Tapi beda lagi kalau kita sopan, terlepas nanti dia balas atau gimana ya, menurut gue itu sih baik-baik aja. Apalagi kalau kalau udah rukun sih enaknya kalau udah berbaur, kita masak sedikit pun gitu saling berbagi gitu. Jadi yang tadinya masak tuh cuma tempe doang, tapi tetangga kosan kita masak tahu, kita bisa tukeran tuh sedikit-sedikit. Jadi dua variasi gitu teman nasi kita. Itu sih karena yang gue rasain, bersyukurnya gue juga gitu, gak ada istilah ibu kosan yang killer gitu ya. Kalau telat dan telat bayar gitu, lalu nagih sedikit ya, mukanya rada ruwet ya, itu wajar kan, karena itu hak dia gitu untuk bayar kosan gitu, kewajiban kita. Cuman udah hampir 3 kali pindah kosan, gue bersyukurnya banget ibu kosannya tuh baik gitu, itu baik gitu. Apalagi gue inget banget kosan kedua gue, yang ibu kosan kedua
gue itu Idul Adha tuh nggak pulang Idul Adha, hari kurban itu nggak pulang di hari hanya banget. Ternyata ketika gue di depan pintu nongkrong, si ibu kos itu ya nyamperin gitu, kenapa gak pulang, ya alasannya gini 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 gini. Gak lama mau gak kupat, bawa piringnya, dikasih gitu, dikasih kupat. Itu sih modal, nggak modal ngekos juga sih, modal kemana-mana menurut gue ya itu attitude yang baik dimanapun. Karena ada istilah juga, dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung tuh, menurut gue salah satunya ya attitude gitu, untuk menjaga attitude. Gimana sih experience kalian kosan gitu, pengen pengen tahu sih experience kalian yang sedang kosan ataupun pernah kosan gitu, terlepas di bagaimana, atau terlepas dari kalian mahasiswa ataupun pekerja gitu. Mungkin yang gue pikirin sekarang, gue gak peduli ini jelek ataupun apa ya, karena awalnya juga ongkos cuman buat mewadai gue cerita gitu. Buat kalian yang sudah mendengarkan sebelumnya pasti udah tahu bahwa gue gak pernah gue cerita kepada orang lain gitu, entah kenapa, belum nemu orang yang tepat. Jadi ongkos ini sebagai wadah gue aja. Jadi terlepas nah ini jelek ataupun nggak ada yang bisa diambil, ya bodo amat sih, itu mau jadi cuman wadah aku aja. Ya mungkin kedepannya next time kalau kalau apa ya, gue bisa mengulik audio menjadi bagus, editnya gimana bagus, gue akan buat segmen baru sih rencananya, baru rencana jauh, segmen bagus yang mungkin mengikuti pasar atau standar podcast lah, biar apa ya, ya nambah subscriber juga lumayan sih, nambah semangat. Tapi kalau gue ngupload ongkos nggak niat buat nambah subscriber atau view, ya ini balik lagi ke tadi gitu. Terima kasih yang sudah mendengarkan. See you next time dan selamat, semoga bahagia selalu.